Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ismail dengan NIM 2455-2011355 dari kelas TIF RP24E. Pada video ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai proyek atau tugas besar untuk ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek 1 dengan tema yang saya angkat, yaitu aplikasi manajemen kegiatan Kepang UTB berbasis Java Console dengan konsep OOP, di mana aplikasi ini digunakan untuk mengelola kegiatan anggota Kepang UTB yang terdiri dari event dan program kerja, serta menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek secara lengkap. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai UML class diagram dari aplikasi ini. Oke, pada diagram ini terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu di sini ada kelas kegiatan, di mana kelas kegiatan merupakan abstrak kelas yang berfungsi sebagai superkelas. Kelas ini memiliki atribut seperti kode, nama, anggaran, dan status kegiatan. Selain itu, terdapat abstrak metode yaitu getJeans kegiatan dan info detail yang wajib diimplementasikan oleh subkelas. Kemudian di sini ada dua subkelas, yaitu kelas event dan kelas program kerja. Kelas event dan program kerja merupakan subkelas yang mewarisi kelas kegiatan. Event memiliki atribut tambahan seperti tanggal, lokasi, dan jumlah peserta, sedangkan program kerja memiliki atribut seperti periode, penanggung jawab, dan durasi. Keduanya menerapkan inheritance dan polymorphism melalui override method. Selanjutnya ada interface manajemen kegiatan. Interface manajemen kegiatan berfungsi sebagai kontrak metode yang harus diimplementasikan oleh kelas pengelola. Di dalam interface ini memiliki metode seperti tambah kegiatan, tampilkan data, cari data, ubah data, cek status, dan ubah status kegiatan. Kemudian ada kelas pengelola kegiatan. Kelas pengelola kegiatan mengimplementasikan interface manajemen kegiatan. Kelas ini memiliki relasi association dengan kelas kegiatan karena menyimpan banyak objek kegiatan dalam array list. Selain itu, kelas ini juga menangani file handling (CSP) untuk menyimpan dan membaca data kegiatan. Selanjutnya di sini juga ada enum untuk status kegiatan. Enum status kegiatan itu digunakan untuk mengatur status kegiatan, yang dimana di dalamnya ada direncanakan, berjalan, selesai, dan dibatalkan. Oke, mungkin itu saja untuk pemaparan dari kelas diagramnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai source code utama dari aplikasi ini. Oke, pertama saya akan menjelaskan file status kegiatan. Kelas ini merupakan enum type yang digunakan untuk merepresentasikan status dari sebuah kegiatan. Enum ini beberapa berisi nilai tetap, yaitu direncanakan, berjalan, selesai, dan dibatalkan. Penggunaan enum ini bertujuan agar status kegiatan konsisten, menghindari kesalahan input string, mempermudah logika pengecekan status kegiatan. Enum ini digunakan sebagai atribut di kelas kegiatan dan juga pada proses perubahan status. Kemudian di sini ada interface manajemen kegiatan. Interface ini berfungsi sebagai kontrak metode yang harus diimplementasikan oleh kelas pengelola kegiatan. Metode yang terdapat pada interface ini antara lain tambah kegiatan untuk menambah data kegiatan, tampilkan data untuk menampilkan seluruh data kegiatan, cari data untuk mencari kegiatan berdasarkan kode, ubah nama untuk mengubah nama kegiatan, cek status untuk menampilkan status kegiatan, ubah status kegiatan untuk mengubah status kegiatan. Jadi dengan adanya interface ini, maka kelas pengelola wajib mengimplementasikan seluruh metode, sehingga struktur program lebih teratur dan konsisten. Selanjutnya ada abstrak kelas kegiatan. Oke, kelas ini memiliki beberapa atribut private, yaitu kode, nama, anggaran. Di sini anggaran menggunakan wrapper kelas integer. Kemudian status kegiatan. Kemudian status bertipe status kegiatan. Seluruh atribut dibuat private untuk menerapkan enkapsulasi dan hanya bisa diakses melalui getter dan setter. Kelas ini juga memiliki konstruktor berparameter yang digunakan untuk menginisialisasi seluruh atribut kegiatan saat objek dibuat. Di sini juga terdapat dua abstrak metode, yaitu getJeans kegiatan dan info detail. Metode ini tidak memiliki isi di kelas kegiatan ini dan harus di-override oleh subclass. Kemudian, selain itu terdapat juga metode tampil data yang digunakan untuk menampilkan data kegiatan dalam bentuk tabel. Metode ini memanfaatkan polymorphism karena memanggil getJeans kegiatan dari subclass. Kemudian ada subclass event. Di kelas event itu merupakan subclass dari kelas kegiatan, sehingga menerapkan inheritance. Atribut tambahan di sini yaitu ada tanggal, lokasi, dan jumlah peserta. Atribut ini bersifat spesifik untuk kegiatan bertipe event. Kemudian konstruktor event menerima parameter dari superclass dan atribut tambahan, lalu memanggil super untuk mengisi atribut pada kelas kegiatan. Kelas event itu melakukan override terhadap getJeans kegiatan untuk mengembalikan nilai event. Kemudian info detail untuk menampilkan detail lengkap event. Itu merupakan contoh polymorphism karena metode yang sama memiliki perilaku berbeda. Kemudian ada kelas program kerja.
kelas program kerja juga ini tuh merupakan subkelas dari kelas kegiatan. Atribut tambahan di sini yaitu periode, penanggung jawab, dan durasi hari. Atribut ini khusus digunakan untuk kegiatan program kerja. Oke, sama seperti kelas event, konstruktor program kerja juga memanggil konstruktor superkelas. Kelas ini juga mengoverride jenis kegiatan dan juga info detail. Selanjutnya ada kelas pengelola kegiatan. Jadi kelas ini tuh secara keseluruhan merupakan kelas inti dari aplikasi ini. Di kelas pengelola kegiatan juga mengimplementasikan interface manajemen kegiatan, sehingga wajib mengimplementasikan seluruh metode yang ada di interface manajemen kegiatan. Kelas ini memiliki relasi association dengan kelas kegiatan, karena menyimpan banyak objek kegiatan menggunakan array list. Di sini juga ada beberapa fungsi penting. Ada beberapa fungsi validasi dan logika program. Yang pertama yaitu ada mencegah kode kegiatan duplikat. Kemudian juga di sini mencari kegiatan berdasarkan kode juga, mengubah nama dan mengubah status kegiatan. Itu merupakan bagian dari validasi dan logika program. Di kelas ini juga menerapkan file handling, yaitu membaca dari file CSV saat program dijalankan, ketika konstruktor dipanggil. Kemudian menyimpan data file ke CSV setiap ada perubahan. File handling di sini menggunakan buffer writer, buffer reader, file reader, dan file writer. Selanjutnya, terakhir ada kelas main, atau di sini diberi nama kelas manajemen kegiatan Jepang UTB, yang berfungsi sebagai entry point aplikasi. Kelas ini menampilkan menu berbasis teks menggunakan perulangan dan scanner. Menu di sini digunakan untuk input data kegiatan, kemudian memanggil metode pengelola kegiatan juga, dan menampilkan hasilnya ke layar. Di sini bisa kita lihat saat user menambah kegiatan atau di case 1, objek event maupun program kerja disimpan dalam variabel bertipe kelas kegiatan. Itu merupakan penerapan polimorfisme. Oke, untuk kesimpulan dari source code secara keseluruhan, mungkin aplikasi ini telah berhasil menerapkan konsep OOP inheritance, polymorphism, abstract class interface, encapsulation, wrapper class, enum, dan juga file handling. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demo aplikasi ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan demo aplikasi. Nah, saat pertama kali program dijalankan, maka akan menampilkan menu utama manajemen kegiatan Jepang UTB. Di sini terdapat 7 menu utama. Pertama, kita akan mencoba menambah data. Kita pilih menu nomor 1. Kemudian untuk kodenya K005. Nama kegiatannya latihan rutin. Anggarannya itu cukup besar ya, 50 juta. Kemudian jenis kegiatannya yaitu program kerja. Kita pilih nomor 2. Untuk periode 26, periode 25. Penanggung jawabnya saya. Terus harinya ini tuh 30 hari. Nah, jika berhasil maka akan mengembalikan return message berhasil, yang artinya data kegiatan berhasil ditambahkan. Selanjutnya bagaimana jika kita menambah data kegiatan dengan kode yang sama? Kita coba untuk menambah data lagi dengan kode yang sama seperti sebelumnya, K005, dengan nama kegiatan makrab, anggarannya, kemudian jenisnya program kerja, periode 2024, penanggung jawabnya, durasi harinya 1 hari. Nah, di sini akan mengembalikan return message gagal, kode kegiatan sudah terdaftar jika kita memasukkan kode yang sama. Di sini sudah terjadi validasi. Kemudian kita akan mencoba menu nomor 2, yaitu menampilkan semua data kegiatan. Kita pilih nomor 2. Nah, di sini untuk menampilkan data semua kegiatan sudah dalam berbentuk tabel. Oke, di sini kita menampilkan 5 data, berarti kita menampilkan keseluruhan data. Selanjutnya kita akan coba mencari data kegiatan tertentu. Kita pilih menu nomor 3 untuk mencari data. Kita akan mencoba mencari data dengan kode K003. Nah, maka di sini kita akan menemukan kode dari K003 itu berupa data detail seperti ini. Nah, jika kegiatan yang dihasilkan yaitu berupa program kerja, maka data tambahannya itu yaitu periode, penanggung jawab, dan durasi hari. Sedangkan jika kita coba mencari data lagi yang merupakan event,
Kita cari data nomor dengan kode K002. Nah, jika kita mencari datanya berupa event, maka atribut tambahan di situ yaitu tanggal, lokasi, jumlah peserta. Ini menyesuaikan dengan jenis kegiatan apa yang kita cari. Kemudian kita akan mencoba mengubah nama kegiatan. Untuk kode K00 kita ubah ya K004 menjadi festival workshop juara. Nah, di sini kita coba tampilkan lagi. Nah, untuk kode K004 sudah berhasil diubah menjadi festival bahasa juara yang sebelumnya Bandung Kota Angklung Festival. Kita akan mencoba menu selanjutnya, yaitu menu cek status kegiatan. Untuk kode K00 1. Di sini statusnya masih direncanakan. Kemudian kita akan coba mengubah status tersebut. Kita ubah yang untuk kode K01 yang tadinya direncanakan menjadi dibatalkan. Nah, jika berhasil maka akan memberikan return message status kegiatan berhasil diubah. Kita coba cek kembali untuk tadi yang kita ubah K01. Nah, berubah statusnya yang tadinya direncanakan menjadi dibatalkan. Oke, untuk menu yang terakhir yaitu ada menu keluar yang artinya menghentikan program ini. Oke, nah otomatis program akan menampilkan return message program selesai. Oke, dengan demikian aplikasi manajemen kegiatan Kipang TV ini telah menerapkan konsep OOP seperti inheritance, polymorphism, asset class, interface, enum, breakthrough class, dan encapsulation. Kemudian di sini juga sudah menggunakan file handling untuk menyimpan data dan semuanya berjalan tanpa error dan sesuai dengan ketentuan tugas UAS. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.